Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Sinyo Kicau Channel di sini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan semoga teman-teman tidak ada bosan-bosannya untuk selalu melihat konten-konten dari Sinyo Kicau Channel, yang mana videonya semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang burung jalak kapas, mulai dari harga di kios burung, serta ciri-ciri jalak kapas antara yang jantan dan betina ya. Burung jalak kapas sendiri memiliki suara yang sangat bagus dan merdu, serta dapat juga menirukan suara burung lainnya, serta untuk perawatannya sendiri sangat mudah teman-teman ya. Burung ini mulai banyak diminati oleh para kicau mania untuk dipelihara sebagai alternatif burung kicauan di rumah. Walaupun suaranya kalau sekilas apabila kita dengarkan ini mirip dengan burung pleci, tapi ketika burung ini sudah memasuki usia mapan, maka burung ini sama seperti burung jalak lainnya akan memiliki banyak variasi kicauan teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas burung jalak kapas ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Sinyo Kicau Channel. Untuk jalak kapas yang ada di depan saya ini berada di salah satu kios di Pasar Burung Beratang. Di sini untuk jalak kapas ini dijual dengan harga Rp55.000. Untuk pakainya sendiri ini masih campur antara pisang dan fur. Walaupun begitu, burung ini sangat mudah kita latih untuk makan fur ya. Sebenarnya untuk burung jalak kapas ini bukanlah burung endemik Indonesia ya, akan tetapi datang dari luar negeri. Burung ini pada umumnya bermigrasi ke Indonesia dari daratan Cina agar memperoleh suhu udara yang hangat. Di masyarakat biasanya burung jalak kapas ini sering dikenal juga dengan sebutan burung jalak Cina ya, karena memang habitat utamanya berada di salah satu tempat di sana teman-teman ya. Pada umumnya, untuk jalak kapas ini gampang dijumpai di pasar burung dalam bulan-bulan tertentu, antara lain sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Biasanya burung jalak kapas ini dijual dalam keadaan atau dalam bentuk ombyokan atau dalam jumlah yang cukup banyak ya. Sama halnya seperti burung anis Siberia, burung jalak kapas ini punya habitat asli yaitu di kawasan Siberia, Cina, dan punya habitat di kaki pegunungan Himalaya ya. Pada saat memasuki musim dingin, mereka ini akan bermigrasi di wilayah selatan, khususnya di wilayah Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Untuk ciri-ciri burung jalak kapas ini, ciri-ciri fisiknya yaitu memiliki panjang tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan keluarga jalak-jalakan yang lainnya ya, yaitu hanya panjang sekitar 18 cm dengan punggung berwarna gelap, kepala dan juga dada yang berwarna abu-abu. Sedangkan pada bagian sayap memiliki warna hitam kehijauan yang berkilau, dilengkapi garis sayap putih yang cukup mencolok. Walaupun sekilas apabila kita amati, ini antara jantan dan betina tampak sama atau mirip. Burung jalak kapas, jantan serta betina dapat dibedakan dari warna bulu yang berada di bagian punggung atau bagian tubuh atas teman-teman ya. Jadi pada burung jalak jantan, untuk warna badan bagian atasnya ini hitam mengkilap, serta kalau kita teliti akan terlihat kilauan yang berwarna ungu. Serta sayapnya ini memiliki warna hitam agak kehijau-hijauan dan garis-garis yang berwarna putih. Sedangkan untuk jalak kapas betina ini mempunyai punggung yang berwarna abu-abu.
Untuk perawatan dari burung jalak kapas ini cukuplah mudah teman-teman ya. Tidak jauh berbeda dari burung cucak keling ataupun jenis jalak yang lainnya. Untuk spesies ini juga gemar makan apa saja termasuk dalam buah-buahan dan juga serangga. Selain itu, untuk burung jalak kapas ini juga dikenal begitu ragus ya. Sama seperti burung jalak-jalak yang lainnya. Apalagi apabila jalak kapas telah terbiasa dengan makan fur, pastinya pada dasar sangkar akan banyak berserakan untuk butiran-butiran fur yang telah diacak-acak oleh burung ini. Karena memang kebiasaan burung ini ya seperti itu teman-teman. Jadi konsekuensi dari memelihara burung jalak kapas ini yaitu harus rutin dalam menjaga kebersihan sangkarnya. Kalau dalam sehari saja tidak kita bersihkan, maka sisa pakan dan kotoran lainnya cepat sekali menumpuk pada dasar sangkarnya ya. Sebetulnya tidak ada perawatan khusus dalam merawat burung ini. Jadi sangat mudah sekali untuk pemula yang ingin mencoba memelihara burung ini. Untuk memperoleh jalak kapas yang gacor, kita harus telaten dan sabar serta konsisten dalam hal perawatannya ya. Dalam hal pemilihan burung jalak kapas pada kandang embuyukan seperti ini, maka kita harus pandai-pandai dalam menentukan pilihan mana yang sekiranya mau kita beli dan rawat ya. Karena ini masih campur antara jantan dan betina, serta burung sehat dan sakit berada dalam satu sangkar. Tentunya kita harus memilih burung yang sehat, ditandai dengan ciri-ciri gerakan burung tersebut yang lincah, serta memiliki bulu-bulu yang rapi, dan memiliki nafsu makan yang tinggi teman-teman ya. Jangan sampai kita salah pilih burung yang sedang sakit, yaitu burung yang terlihat lemas, tanpa gairah, serta bulu yang mengembang. Selain faktor kesehatan burung tersebut, kita juga harus memilih burung yang berkelamin jantan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa burung jantan ini cenderung lebih gacor dengan volume suara yang lebih lantang dan memiliki suara kicauan yang lebih bervariasi ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video survei harga burung kali ini. Semoga video ini bermanfaat serta dapat menambah informasi untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.